Oke, itu dari ini ya. Perhatikan sekali lagi ada rest, saya tutup. Kemudian zakar, remember tadi. Saya rasa sudah cukup ya, ini ya. Dari Ibrani modern itu seperti itu penjelasannya dari kamus-kamusnya, dari kalau di Ibrani biasanya mereka suka sekali menggunakan permainan kata. Jadi permainan katanya ya ini kemiripan huruf terus bunyi kadang. Dan di sini dia dari kalimat-kalimat itu dia menggunakan permainan kata atau play word, itu kata sabatnya. Jadi sabat sebagai angka 7, hari ke-7, sebagai nama hari sabatnya, seba sabat, terus sebagai kata istirahatnya, sabat sebagai kata istirahat. Makanya dijelaskan dengan yanah tadi, beristirahat. Nah, di sini di sesi ini saya akan fokus ke kata zakar karena bagi saya ini menarik. Kalau dijelaskan dengan Ibrani kuno agak asik lah. Baik, saya akan membahas kata zakar atau mengingat dalam Ibrani kuno. Saya ketemu di kamus nomor 2121. Kalau teman-teman perhatikan ini ada kata zakar. Kalau teman-teman perhatikan juga di agama Kedar itu kan ada zikir ya. Apa itu zikir? Zikir itu zakar, mengingat. Mengingat apa? Mengingat Tuhan. Jadi ternyata orang-orang Kristen Arab nampaknya gitu sudah mengingat ini zakar dan zikir. Nanti saya pengen cek ya, mungkin di sesi selanjutnya kita bahas juga ini zikir. Apakah sama dengan zakar, itu bisa dijadikan bahan juga, jadi bahan materi gitu ya. Jadi apakah di kitab Kristen Arab di Al-Muqaddas sudah ada zikir atau zakar dalam ayat ini ya. Tapi di sesi ini saya akan tunjukkan ini dulu zakar. Diperhatikan ada 3 huruf di sini. Yang pertama yang kayak H tapi diputer hanya kayak menceng. Ini bentuk apa? Ini secara singkat nanti saya tunjukkan di belakang ada penjelasan. Ini itu bajak ya. Jadi zain itu bajak sawah, bajak ladang, plow gitu ya kalau Inggrisnya ya. Makanya dia bentuknya itu kan sebenarnya kayak pengait ya, ada kaitnya di bawah itu ya. Itu untuk apa? Itu untuk menggali tanah, itu bajak. Kemudian di huruf kedua yang tengah itu telapak tangan. Makanya kan dia 4 ini ya, 4 garis ya, ada pinggiran, 2 di tengah, kan dia telapak. Maksudnya telapak tangan dia. Kemudian yang ketiga res ini kepala dari sisi samping, jadi ada rambutnya. Di garis yang 2 garis di atas itu rambut, yang lincip itu kursif sederhana dari muka ya. Jadi ris bisa diartikan muka, kepala, atau yang pertama. Kalau kita lihat kamus, kata zakar itu artinya recalling of event of the past. Jadi recalling itu mengingat, dan act upon a past event. Jadi mengingat masa lalu atau ini ya, bertindak berdasarkan peristiwa di masa lalu. Zakar. Kemudian di sini ada verb-nya. Verb itu kata kerja. Jadi mengingat. Nah kalau di Inggris agak susah membedakan ini. Yang atas ini verb atau bukan gitu ya. Tapi yang bawah ini verb, mengingat, to remember. Nah, to remember ini begini. Pemikiran yang menggunakan atau berdasarkan memori atau menyebutkan melalui ucapan. Jadi, mengingat ini berpikir memori, membuka memori, terus
juga diucapkan gitu ya. Also to act or speak on behalf of another. Jadi kata zakar itu berbicara atas nama orang lain. Ada makna itu ya. Jadi kalau misalnya kata utusan itu kata wali, wakil gitu ya, itu bisa memiliki makna zakar atau sigil zakar. Kalau kita lihat terjemahan KJV, dia menggunakan beberapa kata ya, mention, remembrance, recorder, mindful, think, record, mencatatnya. Nah ini ada lagi remembering an action based on past event. Jadi mengingat lalu melakukan sesuatu berdasarkan peristiwa di masa lalu.